Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan Wibowo, kelas 11 Merdeka H. Kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang PETA, Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air adalah sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Berikut adalah sejarah singkat tentang PETA. Nama PETA adalah singkatan dari Pembela Tanah Air, yang mencerminkan tujuan organisasi ini untuk membela tanah air Indonesia. Meskipun sebenarnya tujuan utama pembentukannya adalah untuk kepentingan Jepang. Ada 4 poin penjelasan tentang Pembela Tanah Air atau bisa disebut PETA. 1. Latar belakang pembentukan PETA. Setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942 dan menguasai Indonesia, mereka berusaha mengorganisasikan dan mengelola wilayah tersebut dengan lebih efektif. Salah satu cara Jepang mengatasi keterbatasan pasukan mereka adalah dengan membentuknya pasukan lokal dari warga Indonesia yang mereka latih dan kendalikan, dan lebih mengenal medan tempur di tanah Indonesia. Pada tahun 1943, Jepang akhirnya membentuk PETA untuk melatih pasukan yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia. Meskipun pada awalnya PETA dibentuk untuk membantu Jepang dalam mempertahankan wilayah yang dikuasai mereka. Pembentukan pasukan ini memberikan kesempatan bagi banyak pemuda Indonesia untuk dilatih dalam ilmu militer dan mengembangkan kesadaran nasional. 2. Struktur dan pembentukan PETA. PETA dibentuk dengan susunan komando yang dipimpin oleh perwira-perwira Jepang. Meskipun pasukan yang dilatih dan diperintah sebagian besar terdiri dari orang Indonesia, PETA dilatih dengan pelatihan militer yang ketat, mencakup taktik tempur, penggunaan senjata, kedisiplinan militer, serta pengenalan terhadap strategi perang. Pasukan PETA terdiri dari 2 jenis. 1. Pasukan aktif yang dilatih secara penuh untuk bertempur dalam pertempuran. 2. Pasukan cadangan yang diharapkan dapat membantu pasukan utama jika diperlukan. Pasukan PETA ini berpusat di beberapa tempat pelatihan seperti di Bogor, Yogyakarta, dan daerah lainnya, yang dimana mereka diberikan pelatihan dan pembekalan yang terstruktur. 3. Peran PETA dalam sejarah. Meskipun dibentuk oleh Jepang untuk membantu mereka dalam menghadapi sekutu, PETA memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan kesadaran nasional Indonesia dan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Banyak anggota PETA yang, meskipun dilatih untuk kepentingan Jepang, merasa bahwa mereka tidak ingin menjadi alat penjajahan. Ketidakpuasan ini akhirnya melahirkan gerakan perlawanan terhadap Jepang. Pada 14 Februari 1945, terjadi peristiwa pemberontakan oleh pasukan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi di Blitar, yang dikenal dengan sebutan peristiwa PETA Blitar. Para anggota PETA yang tidak puas dengan kondisi di bawah Jepang melakukan pemberontakan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Pemberontakan ini gagal, namun tetap menjadi simbol kesadaran nasional dan perjuangan untuk merdeka. 4. PETA dan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, banyak anggota PETA yang kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disebut TKR yang dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. TKR kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia yang bisa kita sebut sekarang adalah TNI. Pengalaman militer yang didapatkan oleh anggota PETA selama pelatihan dan keberadaan mereka dalam organisasi ini sangat membantu dalam pembentukan TNI yang baru. Banyak mantan anggota PETA yang menjadi tokoh penting dalam TNI dan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Sudirman yang menjadi Panglima Besar TNI. Kesimpulannya adalah PETA merupakan organisasi militer yang memiliki peran besar dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dibentuk oleh Jepang untuk kepentingan mereka, anggota PETA justru memanfaatkan pelatihan yang diterima mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. PETA menjadi cikal bakal pembentukan TNI yang nantinya berperan sebagai kekuatan utama dalam membela kemerdekaan Indonesia. Oke, ini saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.